Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Mei bercerita, jangan lupa bersholawat terlebih dahulu, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah nyata yang penuh hikmah. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana nasib orang miskin yang datang ke rumah sakit dengan pakaian lusuh dan hanya membawa kartu BPJS? Apakah ia akan dilayani dengan baik, atau justru dipermalukan di depan banyak orang? Pagi itu, seorang pria berusia sekitar 30-an melangkah pelan memasuki ruang tunggu rumah sakit besar di pusat kota. Pakaiannya kumuh, kaos yang ia kenakan berwarna krem pudar, celananya penuh noda, dan sandal jepitnya nyaris putus. Rambutnya berantakan, wajahnya tampak kusam, dan aroma tubuhnya membuat beberapa orang menoleh dengan pandangan tak nyaman. Di tangannya tergenggam erat sebuah map lusuh yang berisi kartu BPJS. Ia berdiri di antrian bersama puluhan pasien lain. Beberapa orang di sekitar melihat dengan kasihan, ada pula yang diam memalingkan muka, enggan terlalu dekat dengannya. Namun pria itu tetap berdiri tenang, sesekali menunduk seolah menyembunyikan wajahnya. Satu hal yang aneh, sorot matanya tidak menunjukkan putus asa, tapi justru tajam, seolah tengah mengamati sesuatu. Di meja pendaftaran, seorang petugas wanita berseragam menyapanya dengan nada tinggi. BPJS-nya mana? Kamu daftar lewat aplikasi atau langsung? Pria itu menjawab dengan sopan. Langsung, Bu. Saya belum bisa pakai aplikasi. Petugas itu meliriknya dari atas sampai bawah, lalu mengerutkan kening. Waduh, kamu kayaknya nggak pantas kesini deh. Ini rumah sakit swasta, Pak. Bukan posko pengungsi. Seorang pegawai pria di meja sebelah ikut menyela. Iya Bu, saya juga terganggu. Dari tadi baunya nyengat banget. Gelak tawa terdengar dari arah belakang meja. Seorang perawat yang baru lewat ikut bergumam, pasti gelandangan, bisa-bisanya masuk ke sini. Pria itu hanya diam, tidak menjawab sepatah kata pun. Ia mengangkat map BPJS-nya, menyerahkannya lagi. Namun sang petugas malah mendorongnya balik ke tangan pria itu. Maaf ya Pak, ini penuh hari ini. Pasien BPJS banyak, tolong datang minggu depan saja. Saat pria itu masih berdiri di tempatnya, seorang satpam menghampiri dan menggiringnya menjauh. Dengan sedikit kasar, satpam itu menarik lengan bajunya. Pak, jangan bikin keributan. Sini bukan tempat buat orang seperti Bapak. Map lusuh itu terjatuh ke lantai. Kertas-kertas berhamburan, tapi tak ada satupun yang membantunya memungut. Ia hanya menatap mereka semua, lalu membungkuk memungut kembali berkasnya. Sambil berlalu, ia sempat menoleh, menatap wajah-wajah mereka satu persatu. Bukan dengan amarah, tapi dengan tenang. Seperti seseorang yang sedang mencatat sesuatu di dalam hatinya. Hari itu ia pergi tanpa berkata apapun. Tapi keesokan harinya, sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Dan nama-nama yang mencibir kemarin, akan menjadi orang pertama yang gemetar mendengar siapa pria itu sebenarnya. Pagi yang cerah menyelimuti halaman depan rumah sakit Sentra Medika Raya. Para pegawai tampak sibuk seperti biasa, mengenakan seragam rapi dan berbincang sambil membawa berkas pasien. Tak ada satupun dari mereka yang mengingat pria lusuh yang kemarin mereka usir. Bagi mereka, itu hanyalah hari biasa, dengan antrean BPJS dan pasien umum yang terus berdatangan. Tiba-tiba, suara mesin mobil berhenti tepat di lobi depan. Sebuah mobil Pajero hitam mengilap dengan plat nomor khusus perlahan menepi dan berhenti tepat di depan pintu utama. Pintunya terbuka, dan seorang pria muda turun dengan langkah mantap. Ia mengenakan setelan jas abu-abu elegan, kemeja putih bersih, dasi rapi, sepatu mengkilap, dan jam tangan mahal melingkar di pergelangannya. Rambutnya disisir rapi ke samping, dan wajahnya bersih terawat. Petugas keamanan yang berjaga buru-buru membungkuk memberi salam. Selamat pagi Pak, selamat datang di Rumah Sakit Sentra Medika. Pria itu hanya mengangguk kecil dan berjalan pelan memasuki lobi. Manajer pelayanan rumah sakit, Ibu Ratna, yang melihatnya dari kejauhan langsung menghampiri dengan senyum manis. Dengan nada ramah yang dibuat-buat, ia berkata, "Selamat pagi Pak,
Bisa kami bantu? Apakah Bapak punya janji dengan dokter spesialis? Pria itu menatapnya sebentar. Saya tidak punya janji dengan siapapun. Saya hanya ingin bertemu dengan beberapa pegawai yang sedang bertugas kemarin pagi, terutama yang di bagian pendaftaran pasien BPJS. Ibu Ratna agak kebingungan. Maaf Pak, kalau boleh tahu, siapa nama Bapak? Pria itu tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah kartu akses dari dalam jasnya. Kartu itu bertuliskan Ahmad Rafi, pemilik utama dan investor Rumah Sakit Sentra Medika Raya. Seketika, raut wajah Ibu Ratna berubah pucat. Semua pegawai di sekitar yang mendengar itu, termasuk perawat dan satpam, langsung membeku di tempat. Mereka menunduk, sebagian gemetar, dan beberapa mencoba mundur perlahan. Pria itu melangkah masuk ke ruang utama, lalu berhenti di hadapan meja pendaftaran BPJS tempat ia kemarin dihina. Ia meletakkan sebuah tablet kecil di atas meja dan memutar rekaman kamera pengawas CCTV. Semua hinaan, cacian, dan tawa dari pegawai hari kemarin terdengar jelas. Suara petugas pendaftaran yang menyuruhnya pergi, perawat yang menyindir bau badannya, dan satpam yang menarik lengannya keluar dari antrean. Semua orang di ruangan itu terdiam. Ibu Ratna mencoba berbicara, suaranya gemetar. Maafkan kami Pak, kami tidak tahu bahwa itu adalah Bapak. Pria itu menatap mereka semua. Kalian tidak perlu tahu siapa saya. Yang perlu kalian tahu adalah, bagaimana caranya menghormati manusia. Rumah sakit ini aku bangun bukan untuk dilayani orang-orang sombong yang hanya hormat pada uang. Aku membangun tempat ini untuk orang-orang yang butuh pertolongan, termasuk yang datang dengan sandal jepit dan baju bau. Tak ada suara yang keluar. Hanya sunyi, penuh rasa malu dan takut. Ia memanggil kepala HRD melalui ponselnya. Pecat 3 orang yang bertugas di meja pendaftaran kemarin. Panggil juga satpam yang menyeret saya keluar. Aku tak ingin orang-orang seperti ini mencemari nama baik rumah sakit yang kupercayakan kepada kalian. Ibu Ratna mulai menangis, mencoba memohon. Tolong Pak, ini hanya kesalahpahaman. Namun pria itu sudah berjalan pergi, meninggalkan mereka yang kini menyesal dan tertunduk diam. Sepanjang koridor, para pegawai lainnya hanya bisa menatap punggungnya dengan campuran kagum dan rasa takut. Hari itu, semua nama yang kemarin mencibir pria lusuh, berubah menjadi orang-orang yang menyesali hidup mereka. Siang hari itu, ruang rapat direksi Rumah Sakit Sentra Medika Raya mendadak dipenuhi keheningan yang mencekam. Seluruh jajaran manajemen hadir, termasuk para kepala bagian, kepala perawat, dan staf senior. Di ujung meja, duduk pria muda berjas abu-abu yang tadi pagi membuat gempar seluruh rumah sakit. Dialah Ahmad Rafi, pemilik utama sekaligus pendiri rumah sakit tersebut. Ia membuka rapat dengan suara tenang. Saya minta rapat ini berjalan tanpa basa-basi. Saya akan langsung ke inti. Semua mata tertuju padanya. Tak ada yang berani menyela. Kemarin saya menyamar sebagai pasien BPJS. Saya pakai baju lusuh, datang pagi-pagi, dan antre seperti warga biasa. Saya ingin tahu, apakah para pegawai kita benar-benar bekerja untuk melayani atau hanya berpura-pura sopan pada orang yang tampak kaya? Seorang kepala perawat mencoba angkat bicara. Maaf Pak Rafi, tapi, kenapa Bapak melakukan itu sendirian, tanpa memberitahu siapapun? Ahmad Rafi menatapnya tajam. Karena kebaikan tidak bisa diuji dengan kamera dan briefing. Kebaikan sejati muncul dari hati yang jujur. Dan yang saya temukan kemarin, adalah penghinaan, cemoohan, dan sikap merendahkan. Ia lalu menggeser tablet di meja dan memperlihatkan rekaman lengkap hari sebelumnya, termasuk saat ia diperlakukan tidak manusiawi oleh petugas pendaftaran dan ditarik paksa oleh satpam. Semua kepala bagian menunduk. Beberapa mulai gelisah, karena sadar mereka selama ini menutup mata terhadap keburukan pegawainya. Saya bukan hanya menilai dari satu kejadian, lanjut Rafi. Saya sudah menerima beberapa laporan serupa dari pasien-pasien sebelumnya, tapi selalu dianggap berlebihan. Jadi saya turun langsung. Dan ternyata lebih buruk dari yang saya duga.
Suasana semakin menegang saat Ahmad Rafi membuka lembaran evaluasi pegawai. Beberapa nama disebut, bukan hanya yang kemarin menghina, tapi juga yang selama ini diam saat kezaliman terjadi. Ketika ada pasien bau datang dan kalian menjauh, itu tandanya kalian belum pantas menjadi petugas medis. Tugas kita bukan memilih siapa yang pantas ditolong, tapi menolong siapapun yang datang. Seorang dokter senior, yang sejak awal hanya terdiam, menunduk dan berkata lirih. Kami malu, Pak. Kami gagal menjaga nilai rumah sakit ini. Ahmad Rafi berdiri. Mulai hari ini, seluruh manajemen akan diaudit ulang. Pelayanan pasien BPJS akan diawasi langsung oleh tim independen. Dan setiap satu aduan pelecehan dari pasien akan langsung saya tindak sendiri. Ia lalu menutup map berisi berkas rapat, mengambil jasnya dan berjalan keluar ruangan. Langkahnya mantap, tak sedikit pun menoleh ke belakang. Di ruangan itu, hanya ada keheningan dan hati yang dipenuhi penyesalan. Setelah keluar dari ruang rapat, Ahmad Rafi berjalan menuju ruang kerjanya di lantai 7. Sepanjang lorong, beberapa pegawai membungkuk menyapa dengan penuh hormat. Tapi pandangannya lurus ke depan, penuh dengan beban yang hanya dirinya sendiri yang mengerti. Begitu sampai di ruang kerja, ia duduk di depan jendela besar yang menghadap ke taman rumah sakit. Matahari mulai condong ke barat. Ia membuka laci meja, mengambil sebuah foto lama yang sudah sedikit pudar. Foto itu memperlihatkan seorang anak laki-laki kecil menggandeng tangan seorang perempuan tua, ibunya. Mereka berdiri di depan sebuah puskesmas kecil di pinggiran desa. Ia tersenyum tipis, lalu berbisik sendiri. Ibu, aku masih ingat, hari itu kita ke puskesmas karena ibu demam tinggi. Kita duduk di bangku plastik sambil menunggu berjam-jam, dan tak ada satupun petugas yang menoleh. Bayangan masa lalu mengalir begitu jelas di benaknya. Ia masih berusia 9 tahun ketika harus membawa ibunya yang menggigil ke puskesmas terdekat. Baju mereka basah karena hujan, dan kaki kecilnya nyaris tak kuat menopang tubuh kurus ibunya. Saat sampai di ruang tunggu, seorang perawat malah menutup jendela kaca dan berkata, "Tunggu giliran, jangan bikin kotor lantai." Ia duduk memeluk ibunya, yang napasnya mulai berat, sambil menahan tangis. Tak ada yang membantu. Semua hanya menatap mereka seperti beban. Dan saat akhirnya giliran tiba, ibunya sudah hampir tak sadarkan diri. Sejak saat itu, bisik Ahmad Rafi, aku bersumpah akan membangun tempat berobat yang manusiawi. Tempat di mana orang miskin tak akan disuruh pulang hanya karena sandal mereka kotor atau bau badan mereka mengganggu. Ia menatap dalam foto tua itu. Aku bangun rumah sakit ini bukan dari warisan. Aku kerja siang malam, kuliah sambil berdagang, tidur di emperan toko, bertahun-tahun tanpa rumah. Aku tahu rasanya ditolak. Aku tahu rasanya dianggap rendah. Air mata menetes diam-diam di pipinya. Bukan karena sakit hati pada perlakuan kemarin, tapi karena luka masa lalu itu masih terasa nyata. Dan aku tidak akan biarkan orang-orang yang aku bayar dengan gajimu dari uang halal ini menghancurkan nilai yang dulu aku bangun bersama ibu. Ia mengembuskan napas panjang, lalu menyeka air matanya dan berdiri. Sore itu, Ahmad Rafi mengambil keputusan besar. Bukan hanya evaluasi pegawai, tapi juga menyusun ulang seluruh sistem pelayanan rumah sakitnya. Karena baginya, menyelamatkan orang sakit bukan hanya soal medis, tapi tentang martabat dan perlakuan manusiawi yang seharusnya jadi fondasi utama sebuah rumah sakit. 2 hari setelah rapat evaluasi, Rumah Sakit Sentra Medika Raya berubah drastis. Papan pengumuman besar dipasang di lobi utama. Isinya singkat tapi menggetarkan. Pelayanan adalah cermin hati. Mulai hari ini, seluruh pasien adalah prioritas utama, tanpa memandang status. Ahmad Rafi. Para pegawai gelisah. Mereka mendengar kabar bahwa reformasi besar-besaran akan dimulai dari bawah. Tidak hanya manajemen, tapi juga petugas keamanan, kebersihan, dan resepsionis akan dipantau langsung oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Rafi sendiri. Setiap hari, tim kecil berisi 3 orang berpakaian biasa menyamar sebagai pasien, keluarga pasien, dan bahkan tukang parkir. Mereka mengamati, mencatat,
dan melaporkan perlakuan para pegawai. Beberapa dari mereka yang dulu terbiasa mengabaikan pasien BPJS kini mendadak berubah ramah. Tapi Ahmad Rafi tidak mencari kepura-puraan. Ia ingin ketulusan. Di tengah perubahan itu, Rafi juga memanggil beberapa staf senior yang selama ini dikenal jujur dan melayani pasien tanpa membeda-bedakan. Salah satunya adalah Pak Imam, petugas kebersihan yang selalu membantu pasien lanjut usia dengan sabar dan sopan. Ia dipromosikan menjadi koordinator pelayanan pasien rawat jalan. Pak Imam, ucap Rafi saat menyerahkan surat pengangkatan. Saya ingin pasien merasakan kebaikan dari orang-orang seperti Bapak. Bukan dari lencana atau jabatan. Mata Pak Imam berkaca-kaca. Terima kasih, Pak Rafi. Saya cuma berusaha berlaku baik seperti saya ingin keluarga saya diperlakukan kalau sakit. Di sisi lain, beberapa pegawai yang selama ini merasa kebal dan nyaman dalam jabatan mulai terancam. Mereka mulai mengeluh diam-diam, saling menyalahkan, dan mencoba mencari celah untuk menyelamatkan posisi mereka. Tapi Rafi tidak gentar. Ia mendatangi ruang pelayanan BPJS setiap pagi, berdiri tanpa pengawal, menyapa pasien sendiri, dan mencatat hal-hal kecil yang perlu diperbaiki. Suatu pagi, seorang ibu muda membawa anak balitanya yang demam. Ia tampak bingung di antara loket-loket dan nyaris menangis karena takut salah antre. Tanpa ia sadari, pria muda berjas sederhana menghampirinya dan berkata, "Bu, sini saya bantu. Antrenya di loket 3, lalu langsung ke lantai 2 ya." Ibu itu mengangguk penuh terima kasih. Baru setelah ia pergi, seorang pegawai membisikkan pada ibu itu, "Ibu tahu nggak tadi itu siapa? Itu Pak Rafi, pemilik rumah sakit ini." Ibu itu langsung menoleh, matanya membesar. Dari hari ke hari, nama Ahmad Rafi bukan hanya dikenal sebagai pemilik rumah sakit, tapi juga sebagai orang yang turun langsung untuk menjadikan tempat itu lebih adil, lebih manusiawi. Dan para pegawai mulai menyadari, perubahan bukan soal sistem, tapi tentang hati. Seminggu setelah reformasi dimulai, suasana Rumah Sakit Sentra Medika Raya benar-benar berubah. Ruang tunggu pasien BPJS kini dipenuhi dengan senyum para petugas. Petugas pendaftaran lebih sabar, satpam tak lagi bersikap kasar, bahkan perawat-perawat yang dulu terkenal jutek kini berubah menjadi ramah. Tapi tak semua orang bisa lupa apa yang terjadi minggu lalu. Beberapa pegawai yang telah dipecat langsung, terutama pegawai meja pendaftaran dan satpam yang menyeret Ahmad Rafi keluar, merasa terpukul. Mereka tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga menyadari kesalahan besar mereka. Suatu pagi, di depan gedung utama rumah sakit, seorang pria berdiri dengan map coklat di tangannya. Wajahnya menunduk, langkahnya ragu. Dialah satpam yang dulu mengusir Ahmad Rafi. Tak lama kemudian, dua wanita berpakaian sederhana datang menghampirinya. Mereka adalah dua petugas pendaftaran yang dulu terang-terangan mencibir dan menolak pasien BPJS. Ketiganya berdiri dalam diam, menunggu seseorang. Beberapa pegawai yang lewat hanya melirik mereka tanpa komentar. Hingga akhirnya, mobil sedan abu-abu berhenti perlahan di depan lobi. Pintu terbuka, dan Ahmad Rafi keluar dengan mengenakan kemeja putih dan celana kain gelap. Ia menatap ketiganya sekilas, lalu berjalan melewati mereka tanpa berkata apapun. Namun langkahnya terhenti saat salah satu petugas wanita berlutut dan menangis. "Maafkan kami, Pak, kami sudah terlalu sombong. Kami lupa siapa yang seharusnya kami layani." Suara tangisnya menggema di pelataran rumah sakit. Satpam itu ikut menunduk, menyeka air mata yang diam-diam jatuh. Ahmad Rafi menatap mereka lama. "Saya tidak menyimpan dendam. Tapi kalian telah mempermalukan orang yang datang dalam keadaan paling rapuh. Jika bukan saya waktu itu, bagaimana nasib orang lain yang lebih lemah?" Mereka hanya menangis, tak sanggup menjawab. "Saya tidak bisa mengubah keputusan. Kalian sudah saya pecat dan itu final. Tapi kalau kalian benar-benar menyesal, carilah tempat baru dan perlakukan siapapun yang datang seperti saudara kalian sendiri." Ia lalu melangkah masuk ke dalam gedung. Tiga orang itu hanya bisa menatap punggungnya, sambil menangis dalam diam. Beberapa pegawai yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan terdiam.
Seolah kejadian pagi itu menjadi pengingat bahwa kesombongan dan kekuasaan bisa jatuh dalam sekejap, dan bahwa penyesalan selalu datang terlambat. Sementara itu, di dalam rumah sakit, Ahmad Rafi melanjutkan harinya dengan penuh keteguhan. Karena baginya, perubahan bukan hanya soal memecat yang jahat, tapi tentang menumbuhkan kembali kejujuran, rasa hormat, dan hati nurani di tempat yang semestinya menjadi tempat penyembuhan. Hari-hari berlalu, dan rumah sakit Sentra Medika Raya perlahan berubah menjadi buah bibir banyak orang. Pasien dari berbagai daerah datang bukan hanya karena fasilitasnya lengkap, tapi karena kabar tentang pelayanan yang tulus dan manusiawi telah menyebar luas. Ruang BPJS yang dulunya penuh keluhan, kini menjadi ruang penuh senyum. Petugas menyambut pasien dengan sapaan hangat. Perawat tak segan membantu memindahkan pasien yang kelelahan, dan satpam dengan sabar mengarahkan pengunjung yang tersesat mencari ruangan. Di sebuah pagi yang hangat, Ahmad Rafi kembali turun langsung ke lantai dasar. Kali ini ia tidak menyamar, tidak membawa pengawal, dan tidak ingin menegur siapapun. Ia hanya ingin memastikan bahwa rumah sakit yang dulu ia mimpikan, kini benar-benar hadir di dunia nyata. Di ruang tunggu, ia duduk di samping seorang pria paruhbaya yang memeluk cucunya. Pria itu menatapnya lalu berkata, "Nak, rumah sakit ini beda ya. Dulu saya ke rumah sakit lain, petugasnya galak. Tapi di sini, saya dibantu dari awal sampai akhir. Padahal saya cuma pasien BPJS." Rafi tersenyum. "Bapak sudah dapat pelayanan yang baik." Pria itu mengangguk. "Ya, sangat. Semoga Allah balas kebaikan pemilik rumah sakit ini." Rafi hanya tersenyum kecil, menepuk bahu pria itu dan menjawab, "Amin, Pak. Doakan supaya semua di sini tetap amanah." Di lantai atas, para pegawai baru yang direkrut melalui seleksi ketat mulai mengisi posisi yang dulu ditinggalkan oleh mereka yang dipecat. Mereka semua mendapat pelatihan bukan hanya soal sistem rumah sakit, tetapi juga soal etika, adab, dan cara memperlakukan pasien sebagai manusia yang punya harga diri. Ahmad Rafi juga membentuk satu divisi baru, Divisi Etika dan Pelayanan, yang bertugas menerima keluhan dan apresiasi langsung dari pasien. Siapapun yang bersikap tidak hormat, langsung disidang secara internal. Hari itu, saat matahari mulai turun, Ahmad Rafi berdiri di atap rumah sakit, memandangi kota dari ketinggian. Ia membuka catatan kecil dari sakunya, sebuah buku lusuh yang dulu selalu ia bawa saat masih berjuang dari nol. Di halaman pertama tertulis, "Suatu hari, aku akan membangun tempat berobat yang bisa menerima ibuku tanpa dipermalukan. Tempat yang tidak bertanya kamu miskin atau kaya, tapi cukup bertanya, kamu sakit? Mari kita tolong." Air matanya mengalir pelan, bukan karena sedih, tapi karena janji masa kecilnya telah ditepati. Dan kini, rumah sakit itu bukan lagi sekadar bangunan, tapi rumah penyembuhan. Bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk harga diri manusia.